Baik anak-anak, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin berdoa. Siap. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar ya. Baik, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teori vektor. Masih ingat ya teori vektor? Oke, jadi teori vektor itu akan dipakai juga pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang gerak lurus beraturan. Bagaimana nanti kalian menentukan perpindahan dan juga kecepatan. Nah, setelah itu kalian sudah siap ya? Belajar ya? Ya, oke, masih semangat karena masih pagi ya. Oke, sekarang siapa yang tidak masuk ini? Yang tidak masuk siapa? Siapa tadi? Ada 2 orang ya yang tidak masuk ya? Oke, coba kita lihat yang tidak masuk. Laili Maghfirah sama Wildatul Aluf. Oke, sudah. Bapak sudah absen. Jadi yang tidak masuk saya absen. Kemana temannya yang tidak masuk itu? Sakit. Oh, ada yang sakit ya? Sakit semua dua-duanya? Oke. Sekarang di sini kita akan mempelajari tentang gerak lurus beraturan, di mana tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan metode literasi, percobaan sederhana, diskusi dan presentasi, kalian diharapkan dapat yang pertama membandingkan jarak dan perpindahan pada gerak benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membedakan kelajuan dan kecepatan pada benda yang bergerak dengan tepat. Yang ketiga, kalian dapat menganalisis kejadian dalam kehidupan nyata tentang gerak kendaraan yang bergerak dari suatu tempat menuju tempat lain dengan seksama. Selanjutnya, menganalisis tabel dan grafik ST dan VT gerak benda yang bergerak lurus beraturan dengan tepat. Grafik ST itu grafik jarak terhadap waktu ya. Grafik VT grafik kecepatan terhadap waktu. Yang selanjutnya dapat menyimpulkan karakteristik dari gerak lurus beraturan. Selanjutnya kalian bisa melakukan percobaan sederhana nanti menggunakan alat dan bahan yang sudah kalian bawa itu. Yang ketujuh, dari percobaannya kalian bisa menyajikan hasil percobaannya pada tabel dan dituangkan dalam bentuk grafik ST dan VT pada kertas milimeter blok yang kalian bawa itu. Yang kedelapan, yang terakhir, mempresentasikan hasil dari percobaan yang telah kalian lakukan. Seperti itu. Bisa dipahami ya anak-anak? Bisa. Oke. Yang pertama, biar kalian ada panas-panasnya dikit, ya kan? Coba. Kamu maju ke sini. Ayo. Maju. Coba perhatikan ya temennya. Temennya yang maju nih perhatikan. Oke, sudah ke sini. Hadap sana. Coba. Kalian tahu enggak? Kalian bisa menebak enggak apakah teman kalian ini bergerak? Tidak. Apakah bergerak dari tempat awalnya ke sini? Bergerak dong, ya kan? Tempat asal namanya apa? Titik apa namanya? Titik awal. Apa lagi? Titik acuan. Nah, ini pinter ini ya. Belum belajar aja sudah pinter ya. Apalagi nanti belajar ya. Nanti pinternya berkali-kali gitu ya. Nah, dari sana temannya dari titik acuan awalnya ke sini, apa yang bisa diukur? Jarak. Apa lagi? Nah, terus apa lagi? Kelajuannya enggak bisa ya. Nanti kecepatan sama kelajuan dihitung pakai rumus. Untuk menemukan itu nanti bisa menghitung dulu yang disebut dengan apa? Lamanya ke sini apa namanya? Waktu. Ya, pinter teman, kalian pinter juga ini. Silakan kembali. Oke, jadi itu pertama. Sudah panas ya?
Belum. Nah, biar kalian itu dapat memahami tentang permasalahan gerak lurus dalam kehidupan sehari-hari, coba amati beberapa tayangan ini. Ada 2 video. Kalian amati. Kalian cari permasalahannya ketika kalian melihat tayangan video terkait dengan gerak lurus beraturan pada benda. Nah, jadi kita ke masalah dulu. Nah, ini coba kalian lihat, perhatikan ya. Nah, gambar apa itu? Video apa itu? Kereta api. Perhatikan kecepatan kereta api itu. Apakah berubah-berubah begini ya? Atau tetap aja begitu? Nah, ini apa? Kereta api, sama kan ya? Bentuknya begitu kan? Nah, sudah. Nah, ini yang kedua. Coba perhatikan yang kedua ini. Nah, ini ada anak dari toko mainan bergerak ke kanan tuh. Dia akan menuju ke toko bunga. Nah, dia belok arah tuh. Ke toko apa? Toko bunga. Perhatikan. Nah, sorry, sampai mana tadi? Apakah darah dikatakan bergerak? Ya. Mengapa? Nanti ada jawabannya di situ ya. Untuk apa namanya? Untuk membuat kalian bertanya. Jadi di situ ada pertanyaannya. Biar penasaran maksudnya. Apakah darah dikatakan bergerak? Apakah selama darah berjalan dikatakan berpindah tempat? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Berapa jarak yang ditempuh dari toko mainan ke toko bunga? Nah, lalu ada lagi pertanyaan. Kemanakah arah perpindahannya gitu ya? Nah, ini. Ada orang berjalan begitu ya. Nah. Oke. Nah, dari beberapa tayangan tadi ya, dari 2 tayangan tadi, di antaranya masalah yang dapat kalian temukan seperti ini ya. Apakah kereta dikatakan bergerak? Ya. Nah, belum bisa dijawab ya kan? Kan belum percobaan. Nanti ketika percobaan bisa menyelesaikan masalah-masalah ini. Yang kedua, bagaimana kereta dikatakan bergerak? Yang selanjutnya, bagaimana kecepatan gerak kereta? Bagaimana cara membedakan jarak dan perpindahan? Bagaimana cara membedakan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata? Selanjutnya, dapatkah kalian menyebutkan benda di sekitar yang mengalami perubahan jarak dan perpindahan? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dari 2 video yang sudah kalian tonton, maka kita akan melakukan percobaan sederhana menentukan perbedaan jarak perpindahan, lalu kecepatan dan kelajuan. Seperti itu. Bisa dipahami anak-anak ya? Bisa. Oke, sekarang saya akan membagikan LKPD beserta bahan ajar. Minta tolong ketua kelas tadi ini dibagikan ya.
Silakan ketua kelasnya. Ini satu kelompok dapat satu bahan ajar dan satu LKPD. Gitu ya. Silakan dilihat di situ, dibagikan ke temannya. Sudah? Coba sambil lalu kalian sudah dapat semua ya? Oke, sambil lalu kalian pelajari atau dibaca-baca itu bahan ajarnya. Saya kira di SMP juga sudah ya dipelajari tentang gerak lurus, beraturan, tapi tidak mendalam seperti di SMA, seperti itu. Nah, kalian sekaligus baca petunjuk percobaan yang ada pada LKPD. Gitu ya. Nah, agar kalian dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yang sudah ditampilkan di awal tadi, maka silakan membentuk kelompok antara 5 sampai 6 orang. Kemarin Bapak sudah menentukan kelompoknya ya? Nah, sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah. Alat-alatnya sudah dibawa semua? Sudah. Kalau sudah, silakan dibaca dulu petunjuknya. Setelah ini kita akan melakukan percobaan. Di sini ada 2 kelompok ya. Jadi di sini yang praktikum di sini ada 2 kelompok karena kelasnya terbatas. Jadi di sini paling tidak ada 2 atau 3 kelompok lah mungkin kalau bisa. Kalau tidak bisa ya 2 kelompok saja. Yang lain nanti bisa di luar. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Bisa. Oke. Silakan kalian ambil alat-alatnya. Sambil dibaca itu petunjuknya, silakan. Sudah ya, dapat semua ya? Oke, silakan. Yang pertama, apa itu? Coba dibaca itu. Nah, sebelumnya saya menjelaskan dulu nih. Tujuan percobaan pada pagi hari ini adalah siswa dapat membedakan jarak dan perpindahan dengan benar melalui percobaan sederhana. Silakan dilihat di LKPD-nya. Di LKPD itu ya, ada tujuan percobaannya, siswa dapat membedakan jarak dan perpindahan dengan benar melalui percobaan sederhana. Yang kedua, siswa dapat membedakan kelajuan dan kecepatan dengan benar melalui percobaan sederhana. Yang ketiga, menyajikan data hasil percobaan dalam bentuk grafik ST dan VT dengan benar. Yang keempat, menyimpulkan karakteristik gerak lurus beraturan berdasarkan percobaan yang sudah kalian amati. Oke, silakan kalian berdiri dari kursinya, silakan kalian membuat titik-titik. Kalau kesulitan membuat titik, silakan menggunakan spidol ini. Silakan, berdiri dah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 di sini. Ya, kelompok 4 dan 5 bisa di luar dulu. Oke ya. Berarti ya, berarti. Oke, kasih tanda. Iya, tadi kan B kecil, 144. Mbak Sal.
ya, dari C. Oke, kasih tanda. Oke. Berapa? Di dalam aja dah. Pindah ke dalam. Bawa itu semua alatnya. Hmm.
Bisa di sini, di sana atau di sini nggak apa-apa. Ya, silakan dah. Kelompok satunya mana? 1, 2, 3, 4, 5. Pas dah. Sudah dihitung kesempatannya. Gimana? Grafik. Oh, grafik. Ya, berarti nanti begini untuk grafik ya. Saya jelasin di papan aja biar lebih jelas. Spidol mana? Yang nggak pakai tadi? Ada spidol nggak yang dipakai? Nah, ini coba perhatikan dulu di sini. Perhatikan di sini ya. Yang untuk grafik kalau kalian belum paham, nah di sini misalnya kalian akan menggambar grafik ST dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Nah, jadi di sini grafik waktu di LKPD itu sudah ada sebenarnya ya. Ini grafik jarak, satuannya cm. Ini waktu, satuannya apa tadi? Gitu ya. Nah, kalian kalau dalam membuat grafik harus apa? Harus urut nih. Misalkan dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi gunakan kertas milimeter blok untuk menggambar ini. Agak besar-besar aja ya. Kalau satu itu terlalu dekat, kalau sekotak besar 4, 2 kotak boleh, tapi harus teratur. Jadi nulisnya seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini adalah jarak yang ditempuh dari A ke B selama berapa detik itu? 2 detik. Nah, misalkan kita buat di sini sepanjang 50 cm ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, misalnya nih, di sini adalah 50, 100. Berarti di sini berapa? 150. Nah, 200. Nah, 250. 300. Terus 350. Terus 400. 400 ya. Terus 450. Terus 400. 350. Terus 400. Nah, ini dalam satuan sentimeter. Misalnya 2 detik pertama, berapa detik itu? Berapa sentimeter? Ada yang misalnya kan beda-beda ya percobaannya. Ya. Misalnya kalian dapat, anggaplah gampangnya 100 cm.
Berarti 2 detik pertama dia sudah menempuh jarak berapa? 100. Kasih titik seperti ini di kertas milimeter bloknya. Ngerti ya? Nah, dari 2 detik tadi bertambah berapa detik itu? Bertambah 4. Kameranya hidup kan? Kameranya hidup kan? Oke, jadi setelah 2 detik tadi, setelah 2 detik itu kan bertambah 4 detik dari apa itu? Dari B ke C 4 detik ya? Berarti dari 2 detik ini bertambah 4 detik. Berarti berapa? Nah, berarti di sini. Berapa itu jarak yang ditempuh? Misalnya 200, misalnya gampangnya begitu. 200 ya. Artinya 200 cm dari 100 cm bertambah 200, berarti berapa? 100 ditambah 200. 300. Berarti di sini 6 detik. Nah, jadi titik keduanya di sini. Gitu ya? Misalnya setelah 6 detik berapa detik lagi? 3. Ditambah 3. 1, 2, 3. Nah, misalkan 3 detik itu 150, berarti 300 tambah 150 berapa? 450. Nah, 13 ini kasih titik. Paham ya? Nah, kalian hubungkan seperti ini, dan seterusnya. Paham ya? Sekarang coba digambarkan. Ayo, gambarkan. Kalau sudah grafik SD, nanti gambar grafik apa? Grafik PT. Coba dibantu temannya ya. Temannya dibantu itu. Saya tutup dulu biar tidak berisik. Ayo, temannya dibantu. Nah, coba digambar dulu grafiknya. X dulu ya. Setelah itu subuhin. Untuk menambah waktunya harus teratur. Kalian boleh lompat 2-2, nggak apa-apa. Yang penting urutannya teratur sama. Tidak boleh setelah melangkah 1 detik langsung melangkah 3 detik, nggak boleh. Harus apa? Teratur. Seperti kalian ketika mempelajari matematika ketika di SMP. Ya. Iya, jadi 2. Satunya untuk grafik apa namanya? ST, satunya untuk grafik PT. Untuk grafik PT, kecepatan terhadap waktu. Nah, kalian dilihat per titik. Tadi kan sudah nih seperti ini. Perhatikan dulu dah sekalian biar enak nih gambarnya. Grafik PT. Ini kecepatan sentimeter per sekon. Lalu yang sini apa? Waktu ya. Satuannya sekon sama. Jadi ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini juga harus urut dan jarak antar titiknya harus teratur. Seperti itu. Sudah. Kalau sudah kecepatannya misalkan dari berapa itu? 10 ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Nah, misalkan seperti itu. Nah, kan ada di data itu, di tabel ya. Dari A ke B itu berapa kecepatannya, ada, masukin. Pada detik ke berapa itu? Dari 0 sampai 2 detik kan? Nah, misalkan kecepatan rata-ratanya 30 cm. Ini contoh ya. Sesuaikan dengan tabel, dengan yang data yang kalian peroleh dari hasil percobaan tadi. Berarti ya. Nah, misalnya 30. Oh, berarti di sini 2 detik pertama. Titiknya di sini. Setelah itu berapa detik? Setelah 2 detik, 4 detik. 2 ditambah 4 berapa? Nah, berarti di sini ya. Kecepatannya berapa dari B ke C itu? Nah, misalkan 28. Berarti tidak sampai 30 ya. Ini berarti kasih titik. Setelah itu berapa detik itu? 3 detik kan?
Suku Y apa? Suku Y apa? Apa? Yang pertama apa itu suku Y-nya? Jarak, ya kan? Yang kedua apa suku Y-nya? Kecepatan. Oke. Gimana ini sudah gambar grafik belum? Belum ya? Masih itu? Oke, yang lain ada yang menggaris grafik dan apa itu saling membantu. Ayo. Ayo saling membantu, bantu temannya. Ya, cepat selesai. Ini sudah selesai hitungnya. Sudah, berarti tinggal buat grafik. Ya, suku X apa yang tadi? Suku X apa?
grafik apa? Jarak terhadap waktu. Oke, bisa ya? Yang kedua belum berarti? Masih yang pertama ya? Jangan lupa lanjutkan. Ini sudah gambar grafis? Oke. Oke, yang sudah membuat grafik nanti dijawab pertanyaannya ya. Yang ada di KPD-nya itu didiskusikan bareng temannya, nanti dijawab. Nah, kalau sudah nanti salah satu kelompok saya tunjuk untuk mempresentasikan hasil dari percobaan dan diskusi kelompok untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi kalian sudah temukan ketika di awal pelajaran, ketika melihat orientasi video itu ya. Nah, jadi seperti itu. Sudah selesai.
KPD yang sudah nanti grafiknya bisa dianalisis dari hasil percobaannya. Ini sudah ini grafiknya. Terasa itu apa? Oke. Dari sini. Sudah. Sekarang yang berikutnya sudah. Agak cepat ya. Agak cepat dibantu temannya yang kerjain apa-apa, dibantu temannya. Ada yang menjawab pertanyaan, ada apa? Dibagi videonya. Videonya sambil dikerjakan itu. Pertanyaannya dibaca, lalu katakan alasannya kenapa. Ya. Yang ada ini ada grafik bisa apa namanya menganalisis hasil percobaan. Nanti grafiknya dari sebelah kanan. Bisa dijawab pertanyaannya ya. Dibagi tugasnya apa? Ya. Ini sudah kerjakan ini ya. Jawab pertanyaan, didiskusikan gimana itu. Isi. Banyak ya kalau nanti ada pertanyaan itu silakan bertanya. Kalau misalkan ada yang belum dipahami, bertanya. Ya, sambil dijawab, dijelasin maksudnya apa itu. Dari data hasil percobaan ya. Ini dilihat dari grafiknya juga kan ada pertanyaan terkait dengan tabel dan apa namanya grafik. Ya, ya tanya apa? Ya, kan ada nilainya sudah. Nah, berarti ini ya. Ada tabelnya sudah. Dua detik kecepatannya berapa dari KTP itu? Tadi berapa? Dari PGC berapa? Waktunya yang ditambahkan. Dari 2 lalu bertambah berapa detik? 4 detik. Berarti berapa? 6 kan? Ya itu berarti.
semuanya dimasukkan ke KBD-nya. Itu ya, kan sudah dijelasin kemarin di vektor ya, bahwa vektor itu melihat posisi awal ke posisi akhir perpindahan. Kalau jarak panjang lintasan kan sudah dihitung kan panjang lintasannya berapa dari KBD. Nah, sudah bisa kalian analisis teruskan itu. Ada lagi pertanyaan? Ya, ada lagi. Gimana? Ya. Apa? Nah, ini kan ada panjang ini dari A ke mana? Nah, ini ya. Nah, ya, ya. Ini ke sini kan ketemu nilainya berapa? Ini ke sini kan ketemu nilainya berapa? Ini berapa totalnya? Jadi ini ke sini berapa? Kan nilai dikurangkan. Dan ini berapa? Ini berapa? Kan bisa dikurangkan. Ada di tabel kan hasil percobaannya. Berarti kalau ini dikurangi, ketemu nilainya berapa? Paham? Ya. Kesana ya. Oke. Sudah? Dua, Pak, dua. Artinya ya, memberikan jarak itu ini sampai ke jarak kecepatan. Coba lihat tabelnya itu. Tabel mana tabel percobaan? Tabel percobaan mana? Nah, lihat. Dari dua detik pertama berapa kecepatannya? Dua detik pertama berapa kecepatannya? Nah, 54,5 ya. 101 dibagi 2. Yang kedua ini 200. Beda ya, perbedaan ya. Harusnya sama ini 2 titik. Yang ini ada di lembar lain. Harusnya ini jaraknya dari A ke B itu berapa, A ke C itu berapa. Ini harusnya 2 titik itu panjang dan perbedaannya sama. Lain ini. Sudah ya semuanya? Sudah. Oke, silakan kalian kembali ke kursi sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jangan lupa alatnya dibereskan ya, biar tidak menggunakan pengeluaran. Itu juga saya nilai, jadi tanggung jawab kalian bagaimana kalian itu melakukan. Ya. Ada alat yang sudah kalian gunakan. Sudah kembali ke kursi masing-masing ya. Sudah kembali ke habitat dari masing-masing. Oke. Kalau sudah, saya akan menunjuk salah satu kelompok saja yang akan maju untuk menjelaskan tentang hasil percobaan yang sudah dilaksanakan. Karena waktunya terbatas, nanti Ustadz akan memberikan soal evaluasi setelah pembelajaran ini selesai. Nah, saya tunjuk ya, satu kelompok saja, ada apa kan? Saya tunjuk kelompok ini, kelompok 2. Nah, silakan kelompok 2, ayo perwakilannya 2 orang tadi. Nah, jadi 2 orang perwakilan kelompok, silakan mempresentasikan hasilnya. Kelompok yang lain, kalau ditanggapi ya, dibandingkan
Ya meskipun dibanding G itu mesti kalah ya. Tapi ini dibandingkan dengan hasil percobaan kalian. Paham ya? Apakah sudah benar secara konsep? Nah, silakan. Oke, silakan. Dipresentasikan. Oke, silakan dimulai kelompok 2. Silakan disimak yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhatun, perwakilan dari kelompok 2. Akan menjelaskan tentang praktikum yang tadi sudah dilakukan oleh beberapa kelompok, yaitu tentang materi tentang GLB, gerak lurus beraturan. Yang pertama, bagaimana perbandingan jarak dan perpindahan pada 2 titik, yaitu titik A, B, BC, CD, DE pada percobaan yang telah dilakukan, dan coba jelaskan mengapa demikian. Jawaban dari kelompok saya itu sama. Kenapa? Karena di dalam tabel dan di dalam grafik itu sudah tertera, karena waktu yang ditempuh pada jarak dan perpindahan itu sama. Jadinya jarak dan perpindahan pada 2 titik A, B, BC, CD, DE itu sama. Terus yang kedua, bagaimana perbandingan jarak dan perpindahan dari 2 titik A ke E pada percobaan yang telah dilakukan. Coba jelaskan dan mengapa demikian. Di situ kita buat Pitagoras terlebih dahulu. Dari titik A langsung menuju ke titik E. Di situ dari kelompok saya diketahui hasil akhirnya yaitu 226,8 cm. Kenapa? Alasannya karena jarak itu merupakan total panjang lintasan yang ditempuh benda ketika berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Ketika bergerak. Ya, ketika benda itu bergerak gitu. Terus kalau yang perpindahan itu dari titik awal langsung menuju ke titik akhir. Terus yang ketiga, bagaimana perbandingan kelajuan dan kecepatan pada 2 titik, yaitu titik A, B, BC, CD, DE pada percobaan yang telah dilakukan, dan coba jelaskan mengapa demikian. Perbandingannya itu sama. Kenapa? Karena jarak dan waktu yang ditempuh itu sama. Dari kelajuan dan kecepatan itu sama. Terus yang keempat, semakin lama mobil mainan bergerak, bagaimana dengan jarak yang ditempuh? Semakin lama dari titik awal ke titik akhir atau titik A, B, C ke D itu, maka lintasannya itu semakin jauh, jaraknya itu semakin jauh. Kenapa? Karena jarak itu sebanding dengan waktu. Seperti itu. Terus yang kelima, termasuk gerak apakah yang dialami mobil mainan berdasarkan grafik yang sudah dibuat, dan coba jelaskan pendapatmu. Gerak yang tadi kita praktekkan itu merupakan gerak lurus beraturan. Kenapa? Karena sudah bisa kita lihat kecepatannya di situ konstan. Dan salah satu karakteristik GLB itu kecepatannya konstan. Terus yang keenam, berdasarkan analisa hasil percobaan, mungkinkah suatu benda yang bergerak memiliki nilai perpindahan lebih besar dari jarak yang ditempuh? Mengapa demikian? Nah, suatu benda yang bergerak memiliki nilai perpindahan lebih besar dari jarak yang ditempuh itu tidak mungkin. Kenapa? Karena ketika lintasan lurus, maka jarak akan sama dengan perpindahannya.
Dan jarak itu merupakan total panjang lintasan yang ditempuh ketika berpindah. Kalau jarak itu berarti dihitung dari AB, BC, CD, DE. Lah, sedangkan perpindahannya itu hanya melihat dari posisi awal ke posisi akhir, yaitu dihitung dari titik A langsung ke titik E. Itu. Terus yang terakhir, berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, simpulkanlah karakteristik gerak lurus beraturan. Karakteristik dari gerak lurus beraturan bisa kita lihat dari grafik yang telah kita buat, yaitu kecepatannya itu konstan dan percepatannya itu dimulai dari titik 0. Nah, di situ juga gerak suatu benda pada lintasan lurus. Tadi sudah dipraktekin bahwa gerakannya itu berada pada lintasan yang lurus. Oke, bisa diakhiri? Mungkin cukup sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2 sudah membantu saya dalam menjelaskan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Nah, kalian bisa membandingkan itu dengan pekerjaan masing-masing kelompok, gitu ya. Apakah nilai yang diperoleh sama persis? Ya. Tapi karakter dari gerak lurus beraturan kalian dapatkan kan? Nah, kalian dapatkan dari mana? Dari nilai grafik misalkan. Dari grafik bisa kita lihat kesebandingan antara jarak terhadap waktu. Itu kan semakin bertambah jaraknya, semakin bertambah waktunya, jaraknya semakin apa? Semakin jauh atau semakin bertambah juga. Begitu ya? Nah, selanjutnya untuk grafik kecepatan kalian dapatkan grafik yang apa? Bagaimana grafiknya kalian itu? Konstan itu maksudnya apa? Nah, kecepatannya tidak berubah, hampir lurus ya, meskipun tidak tepat lurus karena ini percobaan. Ada error yang sedikit mungkin dari kalian ketika mengukur panjang lintasan tadi dari A ke B atau dari B ke C atau C D atau D ke E. Begitu ya? Nah, salah satu konsep yang penting yang di sini adalah bahwa panjang lintasan atau jarak itu akan selalu bernilai lebih besar atau mungkin sama ya, jadi bisa sama dengan perpindahan tapi bisa mungkin lebih besar karena panjang lintasan atau jarak itu adalah panjang lintasan total, sementara perpindahan itu melihat posisi awal ke posisi akhir. Nah, tadi ada yang terlewat dari kelompok 2 bahwa kelajuan rata-rata dari gerak percobaan, dari gerak mobil mainan, dari percobaan tadi itu lebih besar daripada apa? Kecepatan rata-rata. Kenapa kok bisa begitu? Karena apa? Karena kelajuan rata-rata adalah panjang lintasan total dibagi dengan waktu tempuh total. Sementara kecepatan rata-rata adalah apa? Perubahan posisi atau perpindahan dari A ke I langsung itu dibagi dengan selang waktu. Jadi begitu kesimpulannya. Begitu ya? Oke, terima kasih. Sekarang kita ke contoh soal. Nah, jadi ini ilustrasi dari yang tadi, jarak apa itu? Kecepatan rata-rata adalah jarak dibagi waktu, lalu kecepatan adalah perpindahan dibagi dengan selang waktu. Oke? Sebelumnya kita ke contoh soal dulu ya. Silakan kalian lihat di bahan ajarnya, itu ada beberapa contoh soal. Nah, di sini. Nah, ini contoh soalnya nih. Nah, contoh soal nomor 1. Nah, kalian bisa lihat di sini ada orang naik mobil dari A ke B 80 km, dari B ke C 30 km. Dilihat dari tadi percobaannya bisa tahu bahwa jaraknya adalah panjang lintasan total berarti 80 dan 30 berapa? 100 km. Ya. Sedangkan perpindahannya adalah langsung dari A menuju ke C. Berapa 80 dikurangi 30? 30. Nah, ini ada contoh soal lain tentang mobil yang berpapasan. Wawan mengelilingi stadion dengan kecepatan 20
km per jam. Edo juga mengelilingi stadion yang sama dengan kecepatan 16 km per jam. Keliling stadion adalah 6 km. Kedua anak tersebut pertama berpapasan pada pukul 6. Pertama kali dia berpapasan pukul 6. Nah, ketika dia mengelilingi lagi dengan kecepatan yang berbeda, kapan dia bisa berpapasan lagi? Nah, kita bisa melihat lintasan total panjangnya satu keliling keliling stadion itu berapa? 6 km. Kecepatan anak pertama adalah 24 km per jam. Kecepatan anak kedua 16. Jadi waktu untuk dia bertemu atau berpapasan adalah panjang lintasan total dibagi dengan kecepatan total dari dua anak, karena dia dua anaknya saling mendekat, ya. Nah, oke, jadi saling mendekat. Jadi anak pertama dengan anak kedua saling mendekat. Nah, kalau misalkan berbeda waktunya, waktu berangkatnya beda. Nah, misalnya ada penghapus. Mana tadi dapat yang merah? Nggak ada. Hah? Yang botol. Oh ini. Nah, saya dulu ya. Nah, misalkan ada dua. Nah, ini. Misalkan ada dua kendaraan nih. Dari sini. Lalu ini ke sini. Misalnya jaraknya ini adalah 5 km. Ini kecepatannya 10 meter per sekon. Ini yang A, ini yang B. Ini 20 meter per sekon. Ini berangkat duluan. Misalkan selama 1 menit. 1 menit sampai sini. Misalnya ya, ini T1. Nah, ini sudah menempuh jarak sejauh SA. Nah, mulai dari dia 1 menit, ini baru berangkat. Ini baru berangkat, ini baru berangkat. Maka ketemunya di titik ini. Ini titik ketemunya. Titik ketemu. Nah, maka carilah nilai SA adalah PA dikali dengan T1. Berarti di sini 10. T1-nya misalnya 1 menit. Maka 10 dikali 60 sekon ya. Berarti berapa? 600 meter. Nah, sisanya ini adalah 5.000. Ini semua 5.000 ya, 5 km, 5.000 meter dikurangi 600 meter. Maka hasilnya berapa? 400. Nah, 4.400 meter. Ini baru ketemu, berarti jarak total, waktu tadi sama dengan contoh yang ada di TV. Nah, yang ada di TV itu apa? S dibagi dengan PA ditambah PD. Oke, jadi S totalnya berapa? 4.400 dibagi berapa? 10 ditambah 20. Berarti 4.400 dibagi berapa ini? 20 dicoret. Berarti nanti hasilnya 440 per 3 sekon atau detik. Sudah, ada pertanyaan tidak dari sini? Ya, kalau tidak ada, silakan ini dikerjakan. Waktunya 15 menit saja ya. Tidak usah lama-lama karena ini sudah dikerjakan. Sudah dikerjakan, maksudnya sudah dipelajari tadi dari percobaan. Insya Allah kalian bisa. Ya, silakan ini dikerjakan. Kalau tidak cukup ditulis di baliknya ya.
tanya. dulu ya. Mana ada yang misalnya misalnya sekolah mana ada?
Yuk kerjakan sendiri ya. Kerjakan sendiri. Tidak boleh contoh-contohan. Ini kerjakan sendiri. Kamu kok cepat sekali kerjakan. Pelan-pelan. Nanti masuk angin. Sudah diberi nama semua kalian? Sudah. Nanti takut ketukar. Nanti kalau saya menilai biar tahu namanya siapa. Gitu ya? Oke. Baik, sudah habis waktunya. Silakan kalian kumpulkan. Ya. Ya. Saya ambil dulu dah ya. Biar kalian nggak usah keluar. Saya ambil dulu. Nah. Turut, biar tahu dari mana. Ayo, kumpulkan dah. Habis waktunya. Sudah alamat ini? Bukan ya? Ini. Sudah, ayo. Silakan. Ya. Nah, ada apa-apa, apa adanya. Kumpulkan. Jawabannya dibaliknya ya? Mana ini? Iya, ada apa-apa. Dibaliknya kalau udah cukup dibaliknya. Oke, baik. Jadi itu ya. Ini adalah evaluasi dari hasil pembelajaran kalian. Jadi ini adalah hasil evaluasi dari pembelajaran kalian, dari percobaan yang sudah dilakukan, dari bahan ajar yang sudah kalian baca, dari materi yang sudah dipelajari. Kalian sudah menemukan beberapa karakteristik dari gerak lurus beraturan, ciri-cirinya bagaimana. Kalian sudah bisa menentukan itu. Selanjutnya, pembelajaran yang akan datang tetap adalah gerak lurus beraturan, tapi kita melihat kasus atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari tentang gerak lurus. Jadi beberapa soal mungkin nanti terkait dengan kejadian tersebut
bisa dikerjakan secara berkelompok juga. Begitu ya. Nanti kelompok terbaik tadi yang presentasi siapa? Kelompok 2 ya. Kelompok 2 nanti saya beri hadiah. Hadiahnya ngambil di kantor ya. Oke, jadi seperti itu. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Lagi waktunya Ustaz Agus ya? Iya. Jadi langsung habis belajar fisika langsung belajar kimia. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.